Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini atas nama Wilda Elia akan mempresentasikan tugas layanan dasar BK. Di sini saya meminta izin kepada teman-teman untuk men-share screen. Perkenalkan, di sini saya atas nama Wilda Elia, nomor absen 2 dengan NIM 06131281823043, kelas PGSD 18 Palembang. Rencana bimbingan kelas, topik menetapkan minat dan kemampuan yang luas, kelas 5, semester 1, SD Negeri 11 Pemulutan, waktu 30 menit. Kemudian di sini ada kompetensi 01 memperoleh sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang berkontribusi pada pembelajaran yang efektif sekolah dan di seluruh masa hidup. Tujuan 001.07 menetapkan minat dan kemampuan yang luas. Tingkat K1, garis besar siswa belajar mengembangkan potensi di dalam dirinya secara luas. Kegiatan layanan dasar. Yang pertama itu ada pendahuluan. Yang pertama melakukan ice breaking menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Yang kedua, guru menyampaikan tujuan kegiatan bimbingan kelas. Yang ketiga, guru menyampaikan kegiatan yang dilakukan. Kemudian ada kegiatan inti. Guru dan siswa berdiskusi tentang minat. Guru menampilkan video tentang minat kepada siswa sebagai pengantar materi. Kemudian yang ketiga, guru bertanya pada siswa terkait video yang sudah ditonton. Apakah minat itu? Sudahkah kalian menentukan minat kalian? Apa minat yang akan kalian kembangkan? Kemudian yang keempat ada bagaimana cara kalian memperluas kemampuan kalian. Kemudian, guru memberikan pendapat kepada siswa agar memilih minat sesuai dengan kemampuan masing-masing agar minat tersebut dapat dikembangkan secara luas. Guru memilih beberapa siswa untuk maju ke depan memberitahukan tentang minat yang mereka suka. Kemudian, setelah itu, bersama dengan siswa, guru menyimpulkan pendapat-pendapat yang telah disampaikan. Sebagai akhir dari pelajaran, guru meminta siswa untuk menuliskan minat yang mereka suka. Kemudian ada bagian penutup. Dengan adanya bimbingan kelas tentang pengembangan keterampilan pada bidang minat dan dapat menumbuhkan sikap dan perilaku yang optimis, kreatif, mandiri, bijaksana, dan jujur. Kemudian ada media yang saya gunakan, yaitu video tentang pengenalan minat yang saya dapatkan dari YouTube. Kemudian sumbernya itu juga ada saya ambil dari Google dan saya dapatkan dari YouTube. Kemudian penilaiannya saya menggunakan kuesioner. Di sini terdapat beberapa pertanyaan. Yang pertama itu, saya sangat suka belajar seni budaya. Kemudian yang kedua, saya sering merasa bosan belajar bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga, saya sangat malas belajar matematika. Yang keempat, kegiatan bermain peran adalah kegiatan yang menyenangkan. Kemudian yang kelima, saya lebih suka belajar di luar kelas daripada di dalam kelas. Nah, di situ terdapat beberapa pilihan untuk siswa untuk menjawab. Dalam pilihan-pilihan itu terdapat poin-poin. Untuk poin sangat setuju, poin positifnya 4, negatifnya 1. Setuju, positifnya 3, negatifnya 2. Ragu-ragu, poinnya 2, negatifnya 3. Kemudian yang tidak, positifnya 1 dan negatifnya 4. Sekian presentasi dari saya. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Kepada Saudari Widya, silakan bertanya. Ya, saya ingin bertanya, bagaimana peran orang tua dalam pengembangan bakat anak? Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan langsung menjawab. Peran orang tua dalam pengembangan minat dan bakat anak itu terdapat 3 poin. Yang pertama itu memaparkan pada keragaman dunia. Karena jangkauan anak masih sangat pendek dan sempit, orang tua harus berperan memaparkan anak lewat berbagai pengalaman. Tujuannya adalah
agar memperluas wawasan anak dan membuka pintu keterkaitan dan tidak terbatas dengan hal-hal yang tidak di rumah aja. Perjalanan traveling keluar kota merupakan salah satu cara memaparkan aneka hal yang ada di dunia. Kita nggak pernah tahu apa yang menarik dan berkesan pada anak hingga dewasa. Kemudian ada poin kedua, yaitu memfasilitasi minat anak. Jika anak sudah menunjukkan minat pada hal tertentu, saat kita sebagai orang tua memfasilitasinya. Contohnya pada musik, kita bisa memfasilitasi anak dengan membelikan alat musik yang disukai. Jika kondisi keuangan kita tidak sanggup, kita bisa menyekolahkannya di sebuah les musik atau membawakannya untuk ikut berlatih ke gereja atau sekalian terjun dalam pelayanan musik remaja atau anak sekolah minggu. Kemudian ada poin ketiga, itu mengapresiasikan kegiatan anak. Sebuah hal yang disukai dan ditekuni anak sepatutnya mendapat apresiasi. Jika hasilnya belum maksimal dan bagus dalam kacamata kita sebagai orang tua, sebaiknya kita memberikan apresiasi dengan dorongan, perhatian, ide, dan kreativitas. Jangan langsung mengkritik alias mematikan inisiatif anak. Kepada Saudari Widya, apakah sudah mengerti? Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya lagi? Ya, kepada Saudari Wi. Baiklah, saya Dwi Widyandasari ingin bertanya, bagaimana cara kita menentukan minat anak? Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Wi. Cara yang bisa kita lakukan adalah yang pertama itu mengamati kesenangan anak. Amati kebiasaan yang sering diperhatikan oleh anak atau hal apa yang menjadi kesenangan anak, karena hal tersebut merupakan indikasi bahwa anak tersebut berbakat dan memiliki minat lebih terhadap perilaku yang ditunjukkan terhadap hal tersebut. Kemudian ada poin yang kedua, itu biarkan anak mengeksplorasi kemampuannya. Biarkan anak mencoba berbagai hal, karena dengan demikian maka sebenarnya anak tersebut berusaha menemukan bakat yang ada pada dirinya. Jangan terlalu menekankan dan membatasi aktivitas anak, karena hal tersebut sama saja dengan menghalangi anak untuk mengeksplorasi kemampuannya. Kemudian ada perkenalkan anak kepada berbagai bidang. Perkenalkan anak dengan banyak bidang seperti sains, seni, olahraga, teknologi, digital, bela diri, dan lainnya. Dengan begitu, ia akan mengenal banyak hal dan meningkatkan peluang untuk menemukan keterkaitannya. Namun, jangan pula langsung menilai buruk jika nilai pelajaran anak di sekolah tidak menunjukkan prestasi apapun. Bakat mencakup hal yang sangat luas. Tidak semua anak berbakat memiliki bakat akademis. Kemudian ada membangun komunikasi. Tanyakan kepada anak yang tentang apa yang menjadi kegemarannya, cita-cita yang akan dia capai, hobi atau apa yang ingin dia lakukan. Melalui komunikasi positif yang dilakukan dengan anak-anak akan lebih mudah untuk bisa mengetahui bakat dan minat anak. Kemudian ada mengikuti anak dalam perlombaan. Ikutkan anak dalam berbagai perlombaan, namun tetap harus atas dasar persetujuan anak. Bakat dan minat anak bisa diamati dari hasil lomba yang diikuti anak. Kemudian mengeluarkan kemampuan tersembunyi anak. Bakat dan minat anak juga baru bisa diketahui jika anak tersebut berada dalam keadaan terdesak atau merasa dirinya terancam, sehingga kemampuan yang selama ini tersembunyi akhirnya akan muncul. Kemudian ada membiarkan anak bersosialisasi. Biarkan anak waktu untuk melakukan sosialisasi dan komunikasi dengan teman sebayanya. Biasanya anak-anak saling menunjukkan kemampuan yang mereka miliki. Mereka juga kadang akan saling bercerita tentang kegemarannya dan hal-hal apa saja yang mereka sukai. Bakat dan minat tidak selamanya berkaitan dengan kemampuan dalam bidang akademis maupun dalam bidang olahraga, namun juga dari kecakapan dalam berkomunikasi dan berinteraksi. Kemudian ada mengajarkan anak untuk tidak mudah menyerah, untuk bisa memunculkan bakat terpendam dalam diri anak. Salah satu hal yang bisa kita lakukan ini mengajarkan anak untuk menjadi pribadi yang pekerja keras dan tidak mudah menyerah. Kemudian ada kebebasan untuk memilih. Orang tua sering merasa lebih paham dengan anaknya sehingga meminta anak untuk mengikuti suatu aktivitas tanpa berkomunikasi terlebih dahulu. Jika hal ini dilakukan bisa membuat anak semakin sulit menemukan bakatnya.
Berikan kebebasan anak untuk memilih dan melakukan hal yang dia sukai. Selama hal tersebut dalam tahap wajar dan memiliki dampak positif untuk anak. Kemudian ada lakukan tes bakat untuk anak. Cara mengetahui bakat anak yang cukup ampuh dan efektif adalah dengan melakukan tes bakat anak. Tes bakat anak ini tentunya tidak sama dengan tes IQ. Jika tes IQ menunjukkan tingkat kecerdasan, secara umum maka tes bakat membiarkan anak untuk berinformasi terkait kecerdasan khusus. Terima kasih. Kepada Saudari Uwi, apakah sudah mengerti? Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.